Tidak, tidak. Usia muda itu bukan merupakan tolak ukur lah. Tolak ukur ya. Apalagi kalau memimpin sebuah negara sebesar ini dengan 275 juta penduduk, ya kita tidak bisa menyerahkan negara ini untuk orang yang baru belajar, baru coba-coba. Yang baru orang bilang masih terlalu dini lah, gitu loh. Memilih pemimpin yang untuk bisa melanjutkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di depan ini, kita harus memilih pemimpin yang sudah siap bekerja cepat, bergerak cepat, dan juga pemimpin yang sehat, dan juga pemimpin yang memang sudah mempunyai pengalaman. Itu jauh lebih penting. Kembali ke rekam jejak ya. Betul, Mas. Pengalaman itu. Pengalaman. Jelang Pilpres 2024, perubahan demi perubahan bergulir begitu cepat. Dulunya kawan, sekarang jadi lawan, atau sebaliknya. Dalam dunia politik, sebenarnya itu hal yang biasa. Tetapi yang pasti, perubahan itu telah melahirkan polarisasi baru. Muncul kawan dan lawan baru. Saling memuji dan saling menjelekan satu dengan yang lain. Itu bahkan dilakukan dengan gamblang di tengah masyarakat. Misalnya, seorang tokoh politik diduga membuat poros baru karena permintaannya tidak dipenuhi oleh partai pengusung selama ini. Akibatnya bisa diduga yang terjadi adalah berseberangan, bahkan kemudian menjadi lawan. Tetapi yang pasti, perang yang nyata meletus di kalangan relawan. Bagaimana tanggapan Ganjaris? Relawan yang selama ini sudah meneguhkan bahwa Ganjar Pranowo adalah Presiden ke-8 RI. Itu sudah harga mati. Kita ingin juga mendengar bagaimana mengatasi atau menyikapi dinamika politik yang terus bergulir ini. Sekarang kita langsung aja mendengar apa kata Ketua Umum Koordinator Nasional Ganjaris, Kris Chandra. Apa kabar, Bang? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Mas Kris sudah menyambangi studio podcast iNews Serpong. Terima kasih. Gini Mas, ini kita lihat dalam sebulan terakhir ini luar biasa di Iya, betul. Suhunya meninggi terus. Nah, yang paling menarik, dulunya kawan, sekarang jadi lawan. Tapi saya percaya Ganjaris dengan tagline-nya, mari kita melakukan baik dan benar. Tapi tentu begini Mas Kris, dalam hal menyikapi perubahan demi perubahan, saya ingin tanya, seperti jurus apakah yang dikeluarkan oleh Ganjaris menyikapi semua persoalan ini? Ya, makasih Pak Syaril. Jadi di Ganjaris, kami dari sejak Juni 2021 mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai Presiden RI ke-8. Kami sampai saat ini masih optimis. Dan hal yang kami lakukan untuk memenang Mas Ganjar itu banyak cara. Yang dilakukan relawan sampai saat ini adalah tetap bergerak ke akar rumput, dari pintu ke pintu untuk memenangkan Mas Ganjar. Karena suara untuk memenangkan Mas Ganjar itu ada di akar rumput. Suara masyarakat, suara rakyat. Merekalah yang menjadi kunci untuk memenangkan Mas Ganjar. Memang sampai saat ini Ganjaris tetap bekerja sama dengan partai-partai pengusung, bekerja sama dengan relawan-relawan Ganjar Pranowo lainnya, dan kami pun terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mereka untuk bekerja sama turun ke akar rumput. Kunci kemenangan Mas Ganjar ada di akar rumput. Bagaimana kita bisa turun ke pintu dan bagaimana kita bisa menjaga TPS kita,
Dan yang terpenting adalah melakukan sosialisasi Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu dengan cara-cara yang santun dan adab. Karena masyarakat kita bisa menilai bagaimana seorang relawan Ganjar Pranowo bisa bergerak, bekerja dengan cara-cara yang baik. Iya, betul sekali. Saya pikir Ganjaris masih tetap pada pola semula ya. Tetap semua. Bahwa boleh berubah situasi, tapi Ganjaris tetap dengan pola semula. Kita tetap fokus. Jadi gini, Mas Kris, kita lihat sekarang kan sudah lahir 3 capres cawapres. Nah, ini menarik. Kita ingin mendengar seperti apa sih versi Ganjaris, posisi Ganjar Mahfud dalam 3 capres cawapres ini. Ya kita sudah jelas saat ini sudah ada 3 capres dan cawapres. Dari ketiga capres dan cawapres ini, Anies Imin latar belakang mereka dari keluarga tokoh, ya kan? Dan Prabowo Gibran dari keluarga yang kaya dan juga kedekatan dengan keluarga penguasa. Oke. Dan yang ketiga adalah Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud ini adalah latar belakang dari keluarga yang sederhana. Dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, yang bagaimana mereka melalui proses yang panjang, baik di karir mereka dari bawah, tidak instan. Jadi yang mereka lakukan ya sampai saat ini ya masyarakat bisa melihat bagaimana sosok Ganjar Mahfud adalah sosok yang merakyat, yang bekerja untuk rakyat. Dari ketiga capres dan cawapres ini ya sampai saat ini ya masyarakat sudah bisa menilai lah latar belakang mereka seperti apa. Dan ya kami di Ganjaris melihat bahwa Ganjar Mahfud adalah sosok yang bisa melanjutkan dengan konsep yang lebih baik dengan kepastian hukum yang jelas, itu pasti. Ya, memang menarik kalau kita lihat satu sisi pasangan ini ya. Ganjar dengan pengalaman di eksekutif juga luar biasa. Ya. Mahfud dengan soal kepastian hukum. Saya kira itu kan yang salah satu menjadi persoalan di negeri ini soal kepastian hukum ya, Mas. Betul. Jadi artinya tidak kalah dengan 2 capres lainnya. Ya kalau dari lihat 3 capres dan cawapres saat ini ya yang memiliki jejak rekam dan memiliki kriteria paling lengkap ya Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena keduanya ini memiliki pengalaman di eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, dan mereka juga yang selalu konsisten ya dalam memerangi masalah korupsi, masalah pelanggaran hukum. Bagaimana kita bisa melihat seorang Ganjar Pranowo yang mempunyai hashtag pada saat menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah, mempunyai hashtag yaitu boten korupsi, boten ngapusi. Nah, dan kita bisa melihat bagaimana jejak rekam seorang Mahfud MD yang selalu keras melawan pelanggar-pelanggar hukum. Nah, ini yang menjadi semacam signal baik untuk masyarakat Indonesia. Pasangan ini bisa menjawab kepastian hukum yang selama ini menjadi permasalahan kita. Jadi ya memilih Ganjar Mahfud ya bisa dikatakan kita sudah menyelesaikan setengah persoalan masalah bangsa kita. Setengah masalah persoalan bangsa ini. Padahal belum terpilih loh. Iya. Tapi ya jejak rekam sudah membuktikan. Jejak rekam. Jadi tetap harus melihat. Anda mau berinvestasi kan langkah pertama adalah melihat rekam jejak perusahaan investasi itu. Betul. Kira-kira seperti itu ya, Mas? Betul, betul. Ya memang kita harus melihat bibit-bibit bobot kalau kata orang Jawa. Jadi dalam hal itu jelas. Tetapi ada hal juga yang tidak bisa dinafikan bahwa Gibran ini boleh dikata representasi dari kaum milenial yang justru menjadi pemilih mayoritas di Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan Ganjar soal ini? Kalau dianggap sebagai pemilih mayoritas, saya rasa tidak ya. Tidak ya. Karena walaupun dari usianya Gibran sebagai di kalangan milenial, tapi ya masyarakat pemilih anak-anak muda ini, mereka ini sangat-sangat peka dengan dunia digital. Nah, jadi mereka bisa lihat bagaimana
di dalam dunia digital itu, mereka ini penduduk digital ya, penduduk digital masyarakat anak muda ini, milenial dan Gen Z ini. Dan mereka itu bisa melihat jejak rekam seseorang, figur seseorang, apa yang sudah dilakukan orang itu, komunikasinya bagaimana. Nah, ini kan sudah jelas kelihatan. Nah, saya melihat, teman-teman Ganjaris melihat, relawan Ganjar Pranowo melihat bahwa seorang Ganjar Pranowo ini sangat diterima sekali di semua lintas usia. Bagaimana dia berinteraksi dengan kalangan milenial, Gen Z, bagaimana dia mau mendengar, bagaimana dia mau memberi ruang seluas-luasnya, ruang kreatif sebesar-besarnya, dan membangun kreatif hub untuk mereka. Ini adalah bagian dari yang diinginkan oleh masyarakat pemilih muda ini. Gitu. Jadi Mas Kris ingin mengatakan bahwa tidak mesti harus ditunjukkan oleh usia muda begitu? Tidak, usia muda itu bukan merupakan tolak ukur lah. Tolak ukur ya. Apalagi kalau memimpin sebuah negara sebesar ini dengan 275 juta penduduk, ya kita tidak bisa menyerahkan negara ini untuk orang yang baru belajar, baru coba-coba. Yang baru orang bilang masih terlalu dini lah, gitu loh. Memilih pemimpin yang untuk bisa melanjutkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi di depan ini, kita harus memilih pemimpin yang sudah siap bekerja cepat, bergerak cepat, dan juga pemimpin yang sehat, dan juga pemimpin yang memang sudah mempunyai pengalaman-pengalaman. Itu jauh lebih penting. Kembali ke rekam jejak ya, Betul, Mas? pengalaman itu. Pengalaman. Ya, kita bisa melihat bagaimana seorang Pak Jokowi pada saat menjadi wali kota, beliau menjadi gubernur dulu, dari gubernur menjadi presiden. Itu kan ada tahapan-tahapan proses yang dilalui, bukan instan. Bukan instan. Bukan instan, gitu. Instan pun harus ada tahapannya, Mas. Iya, instan pun ada tahapannya. Ada tahapan. Ya, jadi ya, saya rasa ya masyarakat kita sudah sangat cerdas lah bagaimana melihat proses yang mereka percaya. Ya, kita harus memberi edukasi yang baik kepada anak-anak muda, bagaimana proses untuk menjadi seorang cawapres itu kan ada beberapa tahapan yang harus dilalui lah. Tidak bisa serta-merta karena kedekatan dengan keluarga penguasa, tidak bisa dengan cara-cara yang instan. Nah, ini kan harus melalui edukasi yang baik kepada masyarakat bahwa ini loh proses yang harus kita lalui untuk menuju jenjang seperti itu. Artinya bangsa ini juga harus belajar bahwa kita sudah mengalami peristiwa kurang lebih serupa. Betul. Semua dengan serba instan, tapi kemudian kita bisa lihat apa yang terjadi terhadap negeri ini. Betul. Siap. Kemudian gini, Mas Kris, ini kan dalam kontestasi ini tentu semua pihak akan mengeluarkan kekuatannya. Nah, patut diduga ini namanya juga patut diduga, orang tua Gibran ini pasti tidak akan tinggal diam. Artinya apa? Banyak yang mengkhawatirkan Pak Jokowi ini dapat saja melibatkan kekuasaan untuk memenangkan salah satu pihak dukungannya. Apa tanggapan relawan Ganjaris? Ya, kami di relawan sendiri juga mempunyai kekhawatiran itu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri memang relawan Ganjar Pranowo saat ini basisnya banyak kan mereka berangkat dari relawan Jokowi juga. Jadi ketika ada hasil keputusan MK mengenai batas usia, terus sudah itu mengenai pencawapresannya Mas Gibran, ya kami melihatnya bahwa ada kekhawatiran memang. Tapi kami sangat berharap sekali di relawan ada netralitas yang dijaga. Netralitas. Ada netralitas yang dijaga. Negara harus netralitas. Negara harus netral. Baik ASN, TNI Polri maupun perangkat-perangkatnya. Jadi harus ada netralitas dalam menghadapi Pilpres nanti. Jadi ya walaupun Mas Gibran sebagai cawapres, ya saya rasa Pak Presiden Jokowi sebagai kepala negara akan menjaga netralitas itu dengan baik. Dan saya kira kemarin itu sudah ditegaskan dalam pertemuan para capres. Kemarin kan ada acara makan siang ya, Mas? Ya, makan siang. Nah, salah satu capres menegaskan bahwa penguasa harus netral dalam. Betul. Karena ya dalam kontestasi ya wajar saja kalau semua pihak mengeluarkan kekuatannya. Ya. Tetapi sekali lagi negara tidak boleh berpihak. Ya kan itu yang dijelaskan tadi. Jadi ya memang menjaga netralitas ini penting karena kita ingin memberilah edukasi kepada masyarakat
bagaimana kita melangsungkan pemilu yang damai, adil, jujur, dan juga pemilu yang riang gembira. Riang gembira. Pemilu riang gembira. Riang gembira. Ganjarus menerjemahkan seperti apa itu riang gembira? Ya, pemilu riang gembira ini ya kita tidak perlu saling menyerang, saling caci maki, tidak perlu saling menyebarkan hoax. Yes. Kita juga harus membawa kelebihan capres-cawapres kita masing-masing, mensosialisasikan dengan cara yang santun dan adab. Jadi ya namanya juga pesta demokrasi. Namanya pesta itu ya kita harus riang gembira. Gitu, tidak dengan dengan saling menyerang, tidak perlu lah. Mas Kris tadi menyinggung soal netralitas, tetapi ada fakta lapangan. Ketika Gibran bergabung dengan Prabowo, maka itu sulit untuk dikatakan bahwa pendukung Jokowi akan sebagian bergeser ke Prabowo Gibran. Nah, relawan sendiri menanggapi ini seperti apa, Mas? Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa menarik seorang Gibran sebagai cawapres yang Pak Prabowo ini adalah tujuan untuk menarik relawan Pak Jokowi untuk dalam membantu pasangan ini. Tapi ya sampai saat ini kami melihat di relawan Ganjar Pranowo yang dimana mereka banyak berasal dari relawan Jokowi, ini masih banyak yang mendukung Ganjar Pranowo. Ini jauh lebih banyak. Dan kami semakin solid, apalagi dengan bergabungnya Pak Mahfud, ini semakin menguatkan positioning dari pasangan ini. Makin menguatkan. Justru makin menguat. Makin menguat, makin solid. Dan ini akan menunjukkan bahwa pasangan ini mempunyai kelebihan yang dimana tidak dipunyai oleh capres-cawapres lainnya. Ini yang menjadi nilai plusnya. Gitu. Jadi tidak perlu ada khawatir atas perpindahan pendukung ini. Sangat tidak ada yang dikhawatirkan. Sangat tidak ada yang dikhawatirkan. Kita marah atau kita kesal, iya. Yes. Tapi kami Ganjaris dan bersama relawan Ganjar Pranowo masih melihat bahwa ini adalah dinamikanya. Nah, apakah kita akan membahas ini sampai 14 Februari? Tidak. Kami di relawan Ganjaris dan relawan Ganjar Pranowo fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Jadi soal tentang kekhawatiran yang dimaksud tidak ada sama sekali. Kita malah menjadikan ini adalah sebagai pelecut semangat untuk lebih baik lagi untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Seperti yang saya tegaskan tadi bahwa yang namanya kawan dan lawan di dunia politik itu ketika berseberangan itu hal biasa. Dan wajar-wajar saja. Tetapi terlepas dari itu, pihak Jokowi yang selama ini diusung oleh PDIP kok tiba-tiba berubah dukungan gitu. Nah, kita tahu bahwa dukungan real selama ini juga Pak Jokowi sangat besar. Tentu gimana sikap Ganjaris melihat posisi ini? Ya, kami Ganjaris melihat sikap bagaimana partai terhadap Pak Jokowi ya sampai saat ini hubungannya kami melihat masih baik. Terlepas dari dinamika yang di luar itu kan bahasa-bahasa media ya. Nah, saya rasa juga di balik itu ya saya rasa mungkin ada yang nanti disampaikan baik Ibu Mega maupun Pak Jokowi bahwa keduanya ini dalam keadaan yang baik-baik saja keduanya hubungannya. Nah, kami di relawan memang tidak punya ranah untuk membahas soal itu lebih panjang, tapi kami melihat apapun yang terjadi di atas itu, baik hubungan keduanya, sampai saat ini yang kami fokuskan ya itu saja. Bagaimana membawa Ganjar Mahfud ini menang. Fokus di sana saja. Itu adalah tugas relawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran relawan ini jauh lebih besar saat ini. Karena peran relawan yang menentukan bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud. Saya percaya itu, Bang. Sepanjang Pilpres yang selalu menghidupkan mesin terlebih dahulu itu relawan. Justru bukan partai. Bukan. Ini kita lihat ini tinggal berapa bulan, berapa hari mesin partai sepertinya belum kedengaran ya. Kita berharap nanti ini akan bersinergi partai dan relawan. Pemirsa, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan pada sesi kedua.